Kalau udah jadi anggota KPMI, udah belajar gini segala macam gitu kan. Wah, apa sih manfaatnya jadi anggota KPMI? Itu. Nah, di KPMI itu ada apa? Klub bisnis. Klub bisnis itu adalah pengelompokan teman-teman anggota KPMI berdasarkan jenis usahanya. Dan ingat loh, KPMI itu tidak menarik iuran anggota. Nah, ini unik nih. Kalau tidak menerima iuran anggota, bagaimana KPMI bisa menjalankan organisasinya nih, Pak Rahmat? Welcome to the Good Talk. Bismillah, ketemu lagi di acara Good Talk ya. Berbicara yang baik dan hanya bicara yang baik-baik. Dan kita berusaha untuk menebar kebaikan. Podcast hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita episode sebelumnya tentang sejarah KPMI ya. Dan ternyata Masya Allah ya, KPMI ternyata dibangun dan didirikan oleh para asatidzah kita. Semoga Allah memberikan kesehatan para asatidzah kita dan menjadi amal jariah buat beliau. Hari ini kita akan melanjutkan diskusi mengenai bagaimana perkembangan KPMI saat ini, Pak Rahmat. Baik. Dan juga teman-teman Muslimpreneur juga penasaran juga nih, bagaimana sih cara mendaftarnya nih menjadi anggota KPMI. Insyaallah. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya Bang Fadil, ketemu lagi nih di Good Talk. Sebuah program acara yang mudah-mudahan kita hanya membicarakan yang baik untuk sama-sama menebar kebaikan ya. Insyaallah. Amin. Ya ngobrolin tentang KPMI di episode lalu kita udah bahas tuh tentang sejarah berdirinya KPMI, didirikan oleh para asatidzah ya. Ana mau nambahin sedikit ya sebelum menjawab tadi pertanyaan antum. Kemudian dalam perkembangannya bergabung juga para asatidzah yang lain. Para asatidzah yang lain kan ada Ustadz Said Yai Ardiansyah, kemudian ada Ustadz Amin Nurbait, kemudian ada Ustadz Aris Munandar, Ustadz Muhammad Yasir ya, menjadi Dewan Pembina KPMI pusat ya, pusat. Ustadz Abduh udah bergabung saat itu? Udah, Ustadz Abduh itu pendiri, salah seorang pendiri. Nah, kemudian KPMI juga tahun 2018 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang waktu itu berlaku, kita sadari bahwa kayaknya KPMI harus berubah legalitasnya dari semula dinaungi oleh Yayasan Bina Pengusaha Muslim harus menjadi organisasi yang lebih cocok dengan visi misi dan juga nature organisasinya KPMI. Makanya kita kemudian berubah menjadi perkumpulan komunitas pengusaha Muslim Indonesia ya, perkumpulan KPMI. Itu mulai tahun 2018. Ya, kita bertransformasi dari yayasan ke perkumpulan. Jauh sebelum itu tadi para asatidzah yang lain juga mulai bergabung ya. Menjawab pertanyaan antum tadi soal bagaimana cara mendaftar menjadi anggota KPMI. Ya, mendaftar menjadi anggota KPMI sekarang ini mudah saja. Jadi kunjungi website KPMI www.kpmi.or.id/register. Itu sudah diarahkan tuh ya. Ya. Kita buat ngisi form-form itu ya. Ya, kita ngisi form-form. Mungkin ini ada slide nih sedikit tentang alur tentang pendaftaran menjadi anggota KPMI. Nanti sudah masuk di www.kpmi.or.id. Kemudian teman-teman Muslimpreneur diminta untuk isi data pribadi. Data pribadi ada nama, alamat email, nomor telepon ya seperti. Kalau misalnya biasa. Belum jadi pengusaha boleh, Pak Rahmat? Boleh. Nanti ditanya nih udah punya usaha atau belum. Ya, tanya udah punya usaha atau belum. Kalau sudah punya usaha, maka diminta untuk mengisi data bisnisnya. Baik. Data bisnisnya. Tapi kalau belum punya usaha, nanti bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya.
Baik. Pertanyaan berikutnya nanti akan ditanya juga, sudah pernah ikut KPMI Entrepreneur School belum? Nah, itu apa tuh Pak? Nah, KPMI Entrepreneur School itu sekarang ini sudah angkatan ke-13 ya, mau masuk ke angkatan 14. Itu kelasnya offline ya? Kelasnya offline, itu sebuah media belajar yang juga dibangun oleh para asatidjah kita, yang kurikulumnya itu 60% materi agama, 40% materi pengelolaan bisnisnya. Terus lanjut nih Pak Rahmat, kan tadi ada materi tentang agama, ya. Kemudian ada yang tentang bisnis. Ya. Yang bisnis ini membahas apa aja? Kira-kira bisa di-spill sedikit Pak Rahmat? Ya, mulai dari bagaimana cara membangun usaha. Cara membangun usaha, membuat perencanaan, membuat perusahaan ya, perusahaan, Mengatur visi misinya gitu ya. menyusun visi misi usaha dan kemudian tujuan-tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang sebuah usaha. Iya. Bagaimana membangun organisasi usahanya. Setelah itu kita ngomongin tentang bagaimana manajemen strategi, manajemen operasional sebuah usaha. Lalu kemudian ngomongin tentang manajemen pemasaran, manajemen keuangan, dan manajemen SDM. Itu kan yang paling penting ya dalam pengelolaan usaha. Kemudian juga ada sesi-sesi sharing bisnis dengan para pebisnis yang memang kita anggap bisa memberikan inspirasi dan juga berbagi pengalaman. Ada tentang ekspor, tentang marketing, kemudian kita panggil juga pembicara-pembicara yang memang bisnisnya kita pandang sudah baik dan dibangun dengan sesuai dengan tuntunan syariah. Mereka bisa sharing dan memberi inspirasi kepada para peserta. Artinya buat yang calon pengusaha dan yang sudah pengusaha pun pasti bermanfaat, ya? Pasti bermanfaat. Tentunya mungkin topik-topik bisnis mungkin kita juga dapatkan di tempat lain ya, tempat lain. Tapi di sini kita bisa memperkaya wawasan dan juga mendapatkan insight-insight baru gitu, inspirasi-inspirasi baru. Gitu. Dari kelas-kelas cash ini memungkinkan nggak terjadinya sebuah bisnis baru atau potensi untuk sirkah ya? Dan ternyata teman-teman peserta cash ini, Pak Rahmat? Ya, cukup banyak perusahaan yang dibangun oleh teman-teman ketika mereka selesai mengikuti kelas KPMI Entrepreneur School ini gitu ya. Beberapa di antaranya ya kayak antum kan punya perusahaan yang memang dibangun dengan para peserta cash 1 kalau ada nggak salah ingat ya. Kemudian ada juga PT Rumah Produk Indonesia, kemudian yang dibangun juga oleh para alumni cash gitu kan ya. Ada juga kemudian perusahaan seperti Hibu Creative House itu juga dibangun oleh beberapa anggota KPMI yang alumni cash gitu kan ya. Dan juga ada kayaknya hampir di setiap angkatan ada yang tumbuh lah ini tumbuh bisnis-bisnis baru yang mungkin kena kesamaan visi misi kali ya, Rahmat ya. Mereka 4 bulan sekolah sama-sama, belajar sama-sama, kemudian mendapatkan inspirasi, insight, dan mungkin juga ada banyak yang juga merasa gimana ya, sependeritaan kali ya. Sependeritaan. Wah, ternyata yang selama ini saya lakukan itu ternyata belum sesuai syariat. Oh, kalau gitu ini sambil memperbaiki diri ya kita bersyirkah sama-sama gitu kan ya. Hampir di setiap angkatan tuh muncul Saya dengar juga setiap akhir angkatan juga ada pitching ya. Ya, ada pitching. Ada kita minta mereka membuat sebuah sebuah rencana membangun usaha secara berkelompok ya, secara berkelompok sesuai dengan sektor-sektor usaha yang ditentukan gitu ya. Nah, dari situ kemudian ada yang lanjut. Jadi dari mulai tadi sekedar tugas kelompok, akhirnya kemudian menjadi perusahaan, bisa jadi serius ya, menjadi serius yang dikelola secara serius. Masya Allah, subhanallah. Ini kita lanjut nih Pak Rahmat. Tadi kan kita bahas tentang cash nih, kita skip
Nah, setelah cash apa lagi Pak Rahmat itu? Nah, saya mau Ada apa lanjutin saja? nih flow registrasi tadi kan. Kalau udah ikut cash, maka dia bisa langsung kita berikan kartu anggota sebagai kartu anggota sebagai anggota KPMI. Kartu anggotanya sekarang elektronik lah ya. Iya. Tapi kalau dia belum ikut cash, maka dia harus mengikuti sekolah muamalah KPMI. Nah, apa itu sekolah muamalah KPMI? Nah, kenapa KPMI penting banget sih mewajibkan Kenapa harus anggotanya harus belajar dulu gitu, harus belajar dulu ya. Karena kita tahu bahwa tuntunan agama kita itu kita harus berilmu dulu sebelum beramal. Apalagi ini berkaitan dengan muamalah gitu ya, bermuamalah dengan banyak orang ya. Yang di sana ada potensi-potensi ya masalah yang cukup banyak gitu kan, sehingga kita berharap bahwa yang bermuamalah itu tahu dulu dasar ilmunya. Makanya kita bikin tuh sekolah muamalah KPMI sebagai persyaratan untuk menjadi anggota KPMI. Apa itu? Ini KPMI itu kan bukan hanya sekedar komunitas bisnis ya, tapi kita ingin membangun ekosistem bisnis secara sesuai syariat. Oleh karena itu kemudian kita membangun platform belajar untuk materi fikih muamalah buat seluruh yang ingin menjadi anggota KPMI. Tapi kalau yang ini online ya Pak ya? Ini online. Ini online. Tadi kan kalau cash itu offline. Nah, apa saja materi yang bisa didapat dalam kuliah online fikih muamalah ini gitu ya. Itu ada 30 video. 30 video. Kita adopsi dari sekolah muamalahnya Ustadz Aminur Baits. Masya Allah. Ya, dari mulai, nah ini ada slide-nya, ini materinya, keren loh. Dari pengantar fikih muamalah, kemudian belajar tentang antara akidah dan muamalah, mengenal akad dan macam-macamnya, mengenal akad jual beli, rukun jual beli, syarat jual beli, hak hiar, kemudian pembagian hak hiar dan konsekuensinya, arti penting atau qobud atau serah terima objek, mengenal riba, mengenal harta haram, mengenal goror, aturan membuat kesepakatan dalam akad, jual beli yang terlarang, akad mudharabah, musyarakah, akad istisna, akad salam. Bahkan hal-hal yang sekarang itu sesuatu yang kontemporer ya, seperti reseller ya, dan PO ya, kemudian just tip, dropshipping, marketplace, uang digital, giveaway. Ini kan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul. Kemudian fikih endorsement, mengenal hukum waris dan cara menghitung waris. Ini ada 30 video yang memang disusun oleh Ustadz Aminur Baits, pembina KPMI. Ini bisa dipelajari oleh teman-teman dengan menonton video. Kalau misalnya setelah nonton nih Pak Rahmat, ada timbul pertanyaan nih. Ya. Ada forumnya nggak buat kita tanya jawab nih? Ada forum murajaahnya. Oh, Masya Allah. Ada forum murajaah, ya tentunya dijadwalkan. Nanti ada para asatijah yang hadir di sesi murajaah itu, di mana teman-teman yang udah dengerin video bisa bertanya. Itu forumnya kayak seperti Zoom mungkin ya? Online ya. Online ya. Online. Bisa tanya jawab ya. Bisa tanya jawab. Bisa kemudian juga mendengarkan case-case ya yang disampaikan oleh peserta lain. Study case lah ya. Yang mungkin juga bisa menjadi masalah yang mungkin kita hadapi nanti gitu ya. Nah, terus di akhir setelah 30 video didengarkan, murojaahnya diikuti, ada ujian. Ada ujiannya. Ada ujian. Menarik ini. Ya. Tapi pasti lulus nggak nih Pak Rahmat? Kenapa? Pasti lulus nggak? Ya kalau belajar ya pasti lulus. Belajar lulus ya. Kalau belajar sebelum ujian pasti lulus, insya Allah ya. Insya Allah. Ya, kalau belum lulus, ya ngulang lagi. Ngulang lagi. Berarti memang kita belum menguasai kan. Ya, tapi kan semua proses belajar memang harus ada ujiannya ya kan, untuk mengetahui comprehension kita ya,
ya kemampuan kita untuk mengkomprehend, memahami, kemudian menangkap semua apa yang kita pelajari. Jadi kelas fikih muamalah ini salah satu syarat untuk menjadi anggota KPMI. Iya. Wah, susah sekali Pak Rahmat. Kalau kita mau jadi anggota KPMI harus ada belajar dulu, betul. terus ada ujiannya lagi. Iya. Penting sekali berilmu sebelum beramal, karena nanti ketika kita bermuamalah ya, kalau kita sudah punya ilmunya dan kemudian kita berada dalam satu komunitas, kita akan mudah-mudahan kita akan selalu ingat gitu apa yang boleh dan yang tidak boleh, apa yang halal dan yang haram, apa yang baik dan apa yang buruk gitu kan ya. Ya itu sebagai ini kita lah ya, sebagai pengingat kita. Karena kalau Anda lihat dari materi-materi yang disampaikan itu di kelas fikih muamalah, semuanya itu ya sangat dibutuhkan ya dalam bisnis kita dan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Jadi nggak harus yang berbisnis pun. Ya. Jadi dalam kita berhubungan muamalah, berdagang, berhubungan dengan sesama kita juga kayak ini penting banget ini Pak. Penting. Di samping itu kita juga dengan menyelenggarakan ini, kita ingin juga membantu program pemerintah ya, program negara kita ini, negara Republik Indonesia untuk meningkatkan literasi dan edukasi tentang ekonomi syariah, keuangan syariah. Ini kan konkret ya, konkret ini, ngukurnya jelas gitu. Belajar, kemudian ada ujiannya. Jadi kayaknya ini dulu ada pernah disampaikan di dalam saat debat kemarin nih, standar dalam penilaian ekonomi dan keuangan syariah itu. Ya kalau itu kan sektor-sektornya ya. Itu sektor-sektornya itu. Ini bagian dari itu, literasi. Bagian dari itu, ya. Dan kemudian ini juga untuk meningkatkan inklusi ya. Karena di dalam materi ini kan kita ngobrolin tuh tentang ya kayak ada uang digital, kemudian tentang produk-produk yang tersedia ya, produk-produk yang tersedia di di perbankan syariah, di lembaga keuangan syariah. Seperti ada akad musyarakah, kemudian akad mudharabah, dan kemudian kita ngomongin juga tentang uang digital, kemudian marketplace dan lain sebagainya. Itu kan produk-produk yang memang tersedia sekarang gitu ya. Sehingga kita juga mencoba untuk membantu meningkatkan inklusi keuangan dan ekonomi syariah di Indonesia gitu. Jadi KPM ini juga mensupport ya program pemerintah ya. Ya, mensupport ya. Dalam pengembangan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ekonomi dan keuangan syariah. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Itu udah lulus nih. Jadi kemudian nanti akan dapat elektronik syahadah ya, sertifikat bahwa udah lulus sekolah muamalah KPMI, dan akan mendapatkan juga elektronik membership card, kartu member sebagai anggota KPMI. Nah, kalau udah jadi anggota KPMI, udah belajar gini segala macam gitu kan. Wah, apa sih manfaatnya jadi anggota KPMI? Nah, ini ada ininya, ada beberapa manfaat ya yang kita bisa dapatkan jika kita menjadi anggota KPMI. Setelah jadi anggota KPMI, maka kita bisa login di website KPMI, www.kpmi.or.id, member ya, kita bisa member login, kita bisa join ke korwil KPMI. Apakah nanti tergantung domisili ya? Domisili. Misalnya kita di Bekasi, join ke Bekasi. Kalau di Jakarta, join ke Jakarta. Di Bandung, join ke Bandung, gitu kan ya. Kalau misalnya di domisili kita belum ada korwilnya, kemana kita bisa join ke korwil yang lebih terdekat dari kota tempat kita tinggal ya. Atau mau join ke korwil Jakarta pun nggak masalah gitu. Kemudian setelah itu kita bisa join ke klub bisnis. Di KPM itu ada klub bisnis. Klub bisnis itu adalah pengelompokan teman-teman anggota KPMI berdasarkan jenis usahanya. Ada klub bisnis kuliner, klub bisnis kosmetik, ekspor,
kemudian IT, properti, Travel ya. travel. Nah, itu ada klub-klub bisnisnya. Cukup banyak ya. Supaya kita bisa berada dalam satu klub yang usahanya sama, sehingga kalau misalnya kita mau diskusi Iya. tentang usaha itu, ya ada teman, Ada ya, temannya, ada ya. teman kita lah, gitu. Kemudian kita bisa pilih program KPMI. Program KPMI yang pertama adalah teman-teman anggota KPMI yang udah punya usaha itu bisa mendapatkan harga khusus untuk mendapatkan software accounting dari Jahir. Dari Jahir. Dari Jahir. Nah, Jahir itu memang juga mitranya KPMI. Dia menyediakan program akuntansi atau program laporan keuangan yang sangat user friendly, bisa digunakan oleh teman-teman anggota KPMI. Kenapa ini penting banget? Karena kita menyarankan bahwa sejak hari pertama kita mengelola usaha, baiknya catatan pembukuan keuangan usaha kita itu harus rapi dan harus terpisah dari keuangan pribadi dan keuangan dapur gitu ya. Kayaknya ini permasalahan teman-teman kita semua nih, teman-teman termasuk UKM nih Pak. Betul. Kita coba untuk didik teman-teman itu mulai disiplin sejak dini, sejak awal. Gitu untuk di laporan keuangannya ya, laporan pertama keuangan. Baru kemudian nanti teman-teman bisa ngikutin coaching program. Dari mana aja tuh Pak? Yang kita bekerja sama dengan mitra-mitra kita, lembaga-lembaga keuangan, baik yang perbank maupun yang non-bank. Ya. Di situ ada Arkom Accelerator yang digagas oleh Hijrah Bank. Kemudian kita juga ada kerjasama dengan beberapa securities crowdfunding ya. Ada LBS Urundana, ada Syafiq, ada PT Urun Bangun Negeri. Masing-masing itu ada ininya, ada kerjasama dengan KPMI untuk mengcoach anggota KPMI sehingga nanti anggota ini siap ketika dia mau butuh ya akses kepada pembiayaan, itu mereka sudah siap memenuhi persyaratan yang diminta oleh masing-masing lembaga keuangan. artinya tuh selama dalam perjalanan itu dibimbing ya? Dibimbing, dibina, ada program setahun, ada program 6 bulan gitu ya. Harapannya bahwa setelah mengikuti program itu mereka lebih siap lah. Menarik nih. Nah, kemudian kalau ingin mendalami lagi, udah ikut sekolah muamalah tadi kan, ingin mendalami lagi dan ingin berjejaring dan ingin juga menjadi pengurus KPMI, ya kita memang menyarankan teman-teman ikut cash. Jadi pengurus KPMI itu wajib lulus cash? Pengurus KPMI pusat ya wajib lulus cash. Kalau pengurus di Korwil, ketuanya yang wajib. Ketuanya wajib. Ketua Korwilnya wajib. Tapi kalau ya pengurus yang lainnya kita nggak wajibkan. Karena cash itu 4 bulan ya. Effortnya juga cukup besar. Gitu. Kemudian kita bisa memberikan membimbing, mendampingi dan memberikan harga khusus juga kepada teman-teman anggota KPMI kalau mau ikutin pameran dagang dan misi dagang yang dilakukan oleh KPMI. Baik. Ini misi dagang ke luar negeri tentu. Ada ya, ke luar negeri, kemudian ada juga pameran dagang di dalam negeri. Itu mereka bisa mendapatkan special rate ya. Kemudian yang sudah dikunjungi oleh teman-teman KPMI untuk misi dagang kemana saja Pak? Tahun 2023 aja ya. Tahun 2023 kita tuh ada ikut pameran di Mekah. Hotel and Hospitality ya. Itu kita berangkat. Kemudian kita umroh dong ya? Sekalian umroh ya. Pastilah kalau udah sampai Mekah nggak umroh. Kemudian kita ikut juga pameran di Jeddah untuk pameran haji dan umroh begitu. Kemudian habis itu kita pergi juga ke Thailand, ke Singapura. Waktu itu ya, ke Thailand Selatan, menghadiri Maroi kalau nggak salah ya. Di ASEAN Mall ya? Di ASEAN Mall. Kemudian kita juga pergi ke Mihas. Ya, di Malaysia ya? Di Malaysia. Sebelum ke Mihas kita ikut ke Jepang. Ke Jepang juga. Jepang ya. Jepang 2023, ke Singapura tuh 2022 kayaknya. Oh iya ya. Betul 2022 ya. Kita ikut Fabex
tahun 2023 itu di Jepang, kemudian kita pergi Food and Beverage. Fabex itu Food and Beverage Expo di Nagoya ya, di Nagoya. Nah, kemudian waktu itu kita pergi ke beberapa kota yang lain ya di Jepang. Kemudian terakhir itu kita pergi juga ke Saudi waktu di tahun 2023. Nah, tahun 2024 ini ada misi dagang yang kita rencanakan nanti di akhir Februari sampai awal Maret kita mau ke Foodex di Tokyo. Sekalian nanti mau ke Kyoto, mau ke Nagoya, mau ke Osaka, ke Fuji, ikut pameran sekaligus juga misi dagang dan ketemu dengan pelaku industri halal di Jepang. Jadi ada potensi untuk business matching juga ada di sana ya Pak? Business matching, kemudian melihat potensi pasar di Jepang. Terutama untuk ini ya, untuk makanan-makanan halal ya? Ya, tentunya ya, yang berkaitan dengan sektor industri halal ya. Kemudian insya Allah bulan Mei kita mau ke Kazan Halal Expo di Tatarstan ya, di Rusia. Itu satu negara bagian dari Republik Federasi Rusia. Ada Kazan Halal Expo dan ada Kazan Halal Forum itu di bulan Mei. Itu lebih banyak sektor mana yang lebih lagi-lagi kalau ngomongin tadi SGIE report kan memang yang potensial buat Indonesia yang terus bisa tumbuh dan berkembang adalah food and beverage, makanan dan minuman, kemudian modest fashion, pakaian muslim. Pakaian muslim itu kita dorong tuh ke Kazan karena memang ada potensi di sana untuk memasarkan produk-produk makanan dan minuman halal juga. Kita juga ingin mengundang lebih banyak turis dari Rusia datang ke Indonesia, travel kita akan coba bawa juga Muslim friendly travel ya, karena kita punya destinasi unggulan ramah Muslim ya di Indonesia. Kemudian kita juga berharap kita juga bisa berjejaring untuk mengembangkan keuangan syariah. Keuangan syariah dengan potensial investor dari Rusia mungkin ya. Itu di Kazan. Kemudian habis itu di bulan September rencananya kita mau ke Mihas ya. Nah, Mihas di Malaysia. Kayak KPMI wajib hadir terus ya? Ya, karena kita ada kolaborasi. Kolaborasi dengan Mihas. Jadi setiap acara KPMI kita ngundang Mihas, kemudian acara Mihas kita juga dapat space di sana gitu. Masya Allah. Itu kemudian berikutnya insya Allah bulan November dan Desember kita akan ke Musyad Expo di Turki. Sama dengan Musyad Turki kita juga ada nota kesepahaman saling mensupport event masing-masing dan berharap juga bahwa nanti di situ ada potensial sinergi dan collaboration ya yang bisa kita lakukan dengan pengusaha-pengusaha Turki. Baru habis dari Turki kita akan pergi umroh ke Saudi sekaligus misi dagang dengan pengusaha-pengusaha Saudi di sana. Cukup padat sekali Pak Rahmat ya. Padat itu di tahun 2024 ini. 2024 ini ya. 2024 ini. Itu jadi buat anggota KPMI tentunya itu bisa memanfaatkan dengan harga yang khusus special price lah. Kemudian kalau misalnya mau belajar ekspor, KPMI punya platform belajar ekspor akademi, ini bagian dari edukasi dan literasi KPMI juga ya. Menarik. Kemudian kita juga ada Halal Industri Academy, di mana teman-teman anggota KPMI bisa belajar tentang sistem jaminan produk halal di Indonesia. Kemudian tadi yang peserta coaching program, ya tadi kalau sudah memenuhi syarat itu bisa mengakses permodalan syariah. Ini baru manfaat yang langsung dengan apa yang disediakan oleh pengurus pusat KPMI. Masing-masing core will itu juga memberikan manfaat
kepada anggotanya masing-masing. Kayak Bogor itu ada beberapa program diskon untuk misalnya mendapatkan produk dan jasa dari sesama anggota KPMI. Masya Allah. Saling mensupport lah ya. Saling mensupport. Program-program sesama anggota ya. Betul. Itu di Korwil Bogor ya, di Korwil Jogja juga ada, di Korwil-Korwil yang lain juga ada. Jadi banyak manfaat yang bisa diambil oleh anggota KPMI dengan cara bergabung dan berjejaring. Dan ingat loh, KPMI itu tidak menarik iuran anggota. Nah, ini unik nih. Kalau tidak menerima iuran anggota, bagaimana KPMI bisa menjalankan organisasinya ya Pak Rahmat? Baik. Makanya kemudian bergabung dengan anggota menjadi anggota KPMI. Tadi terus terang cash itu berbayar. Cash berbayar. Itu kalau kita menamakannya bukan berbayar ya. Itu menamakan kita urunan untuk mendukung kegiatan kita sama-sama. Ya. Urunan sama-sama ganti kan cash itu diadakan di satu tempat ya, biasanya kita adakan di hotelnya kan mesti nyewa, bukan hotel kita gitu kan, harus dibayar, makanannya harus dibayar, kemudian transport juga, transport yang ngurusin harus dibayar gitu kan ya. Kemudian banyak lagi biaya-biaya operasional yang lain yang terkait dengan pembicara, narasumber dan lain sebagainya. Itu, jadi kita urunan sama-sama. Nah, kalau ada lebihnya masuk ke kas KPMI untuk kegiatan operasional KPMI. Terus sekolah muamalah KPMI yang kerjasama dengan sekolah muamalah ANB itu juga ada infaknya. Ada infaknya. Kenapa harus diinfak? Ya itu kan bikin program pembelajaran itu juga kan pakai biaya ya. Betul. Pakai biaya. Nah, kemudian kan ada yang ngurusin juga, yang ngurusin pendaftaran, ngurusin tadi ngatur jadwal untuk murojaah dan segala macam, itu kan ada orang yang harus ngurusin. Ya, itu juga kan kita harus pikirkan ya, pikirkan. Tapi memang KPMI sendiri adalah organisasi non-profit ya Pak Rahmat? Kita non-profit, kita nggak melaksanakan bisnis. Terus kemudian kalau misalnya ada acara pameran, misi dagang, itu kan dilaksanakan oleh perusahaan anggota KPMI. Oleh perusahaan anggota KPMI, jadi bukan oleh KPMI, karena KPMI bukan lembaga bisnis. Ya kayak pameran dalam negeri kita punya PT 5 Event Indonesia, itu anggota KPMI. Nah, kemudian misi dagang juga dilakukan oleh anggota KPMI. Nah, kemudian kalau misalnya dalam usaha mereka kemudian memberikan sebagian keuntungannya sebagai infak untuk kas KPMI, ya dengan senang hati kita terima kan gitu. Itulah yang menjadi bagian untuk bayar operasional KPMI ya. Kalau KPMI sendiri pengurusnya nggak digaji, anggotanya nggak dipungut bayaran, ya. Tapi tetap ada orang yang kerja kan. Nah, orang kerja itulah yang kemudian kita urus kesejahteraannya dari tadi infak-infak dari para anggota. Subhanallah. Ya. Baik, ini cukup menarik Pak Rahmat kita mendengar bagaimana cara mendaftar dan apa aja yang menjadi benefit menjadi anggota KPMI. Saya pikir ini luar biasa sekali. Mungkin banyak yang tidak tahu benefit-benefit menjadi anggota KPMI. Untuk lebih dalam kita mengenal program-program KPMI, kita akan bahas di episode selanjutnya ya. Tetap stay tune di Gultalk.